Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Baik, perkenalkan saya Saifuddin. Di sini saya akan mengampuh mata kuliah Sosial Media ROI atau Return on Investment selama 1 semester ke depan. Ya. Jadi kenapa mata kuliah ini penting? Nah, tentunya di sini banyak sekali ya masyarakat yang menggunakan sosial media ya untuk berinteraksi. Nah, di sini merupakan peluang bagi pelaku bisnis ya untuk bagaimana caranya mengkomunikasikan ya baik produk, merek ya, kemudian juga citra perusahaan kepada customer. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya ya intinya untuk meningkatkan penjualan ya, untuk meningkatkan jumlah customer, untuk meningkatkan loyalitas, engagement dan lain sebagainya. Ya, jadi output pembelajaran ya selama 1 semester ke depan ya untuk outcome learningnya. Nah, yaitu teman-teman intinya bisa bagaimana caranya mengukur sosial media ya kinerjanya melalui ROI. Apakah investasi ya yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis ya itu menguntungkan atau tidak. Nah, tentunya di sini bukan hanya secara finansial, secara materi ya, uang yang dikeluarkan, tetapi juga terkait masalah waktu dan sumber daya lain yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis ya dalam mengkomunikasikan pemasaran melalui sosial media ini. Nah, di sini selama 1 semester ya teman-teman ada 6 materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu mengenai bagaimana caranya menyelaraskan media sosial dengan tujuan bisnis ya. Pada materi ini nah kita akan membahas mengenai ya kita akan belajar bagaimana caranya menetapkan tujuan, target ya, kemudian juga strategi dan bagaimana taktiknya agar tujuan tersebut itu bisa tercapai secara spesifik ya. Nah, kemudian pada materi yang kedua itu merencanakan pengukuran kinerja. Jadi pada materi ini, nah kita akan membahas ya terkait bagaimana caranya pelaku bisnis ya itu bisa menentukan tujuan. Nah, kemudian juga memilih sosial media ya yang tepat. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa memilih metodologi pendekatan-pendekatan untuk mengukur kinerja tersebut. Nah, kemudian pada materi yang ketiga, nah kita akan mempelajari bagaimana caranya menciptakan praktik pengukuran untuk program media sosial ya. Tentunya di sini kita harus mengawasi ya tujuan dan target yang telah kita tetapkan tersebut ya agar sesuai ya agar tercapai. Nah, kemudian juga di sini kita akan membahas mengenai ya 4 pilar yang harus kita lakukan ya dalam mengelola media sosial ya, termasuk pengawasan, pengukuran, analisis dan pelaporan. Kemudian bagaimana caranya kita membangun kecepatan dan kekhususan ya dalam praktik pengukuran dalam program media sosial tersebut. Nah, kemudian ya pada materi yang keempat kita akan membahas mengenai ROI dan hasil media sosial lainnya. Nah, tentunya di sini kita akan membahas bagaimana apa itu ROI ya, kemudian juga kita akan membahas ya, mengenai ROI secara finansial dan non finansial ya, kemudian juga kaitannya apa sih ROI dengan laba rugi ya, dengan keberhasilan perusahaan ya. Kemudian yang kelima, nah di sini kita akan membahas mengenai frekuensi jangkauan dan hasil atau biasa disebut dengan ya FRI dan media sosial. Nah, di sini nah teman-teman kita akan belajar mengenai bagaimana sih kita menemukan kata-kata yang tepat ya dalam bahasa bisnis. Nah, kemudian juga di sini ada aspek finansial vs non finansial ya terkait frekuensi ya, jangkauan, dan kita juga akan belajar mengenai nilai dari finansial tersebut dari hasil ya.
Kemudian yang terakhir, nah kita akan membahas mengenai analisis dan pelaporan program media sosial. Nah, tentunya ya di sini kita akan belajar ya pada materi yang terakhir itu mengenai praktek terbaik dalam pelaporan data media sosial. Nah, kita analisis tuh dari hasil perhitungan ROI. Nah, kemudian kita laporkan. Nah, kemudian juga kita bisa belajar mengenai bagaimana caranya memvalidasi program berdasarkan angka ya. Kemudian yang terakhir, melihat data kinerja sebagai intelijen yang dapat ditindaklanjuti, teman-teman. Ya, jadi selama 1 semester ya kita akan bertemu ya kurang lebih sekitar 14 pertemuan, kemudian ditambah dengan UTS dan UAS ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.